Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sakit, tentu kita akan melakukan berbagai upaya untuk bisa sembuh. Kita pergi ke dokter, minum obat, berdoa, dan berharap kepada Tuhan supaya disembuhkan. Namun, ketika sudah sembuh, mungkin banyak di antara kita yang lupa bersyukur atas kesembuhan yang dialami. Tuhan Yesus pernah menyembuhkan 10 orang kusta sekaligus. Kisah mengenai kesembuhan 10 orang kusta ini tidak ditemukan dalam kitab-kitab Injil lainnya dan hanya dicatat dalam Lukas pasal 17 ayat 11 sampai dengan 19. Dari 10 orang kusta yang disembuhkan ini, hanya 1 orang saja yang kembali menjumpai Tuhan Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Tuhan Yesus berkenan atas 1 orang yang tidak lupa bersyukur ini. Kisah ini mengingatkan kita untuk selalu ingat bersyukur atas setiap berkat Tuhan. Kusta merupakan satu penyakit yang dianggap orang Yahudi sebagai hukuman atas dosa tertentu. Dan terkena penyakit kusta, lebih dari penyakit lainnya, diartikan sebagai tanda ketidaksenangan Allah atau kutukan atas diri seseorang. Kristus yang datang untuk menghapuskan dosa dan melenyapkan murka Allah sangat peduli kepada orang-orang kusta yang ia temui dalam perjalanannya. Ketika Kristus sedang menuju Yerusalem, di tengah-tengah perjalanannya, di perbatasan yang menghampar di antara Samaria dan Galilea, dia berjumpa dengan orang-orang kusta itu dan menyembuhkan mereka. Hukum Yahudi melarang orang-orang kusta mendekati sesamanya karena mereka dianggap najis. Sebab itu mereka harus dikucilkan di satu tempat yang jauh dari pemukiman warga. Meskipun mereka dikucilkan dari pergaulan dengan orang lain, mereka tetap leluasa untuk bergaul dengan sesama penderita kusta lainnya. Saat mereka melihat Yesus melewati daerah itu, mereka berdiri demikian jauh memanggil-manggil Yesus dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus menyuruh mereka memperlihatkan diri kepada imam supaya diperiksa oleh imam yang merupakan pengadil dalam hal penyakit kusta. Yesus tidak mengatakan bahwa mereka pasti disembuhkan. Ia hanya menyuruh mereka untuk memperlihatkan diri kepada imam-imam. Sementara mereka di tengah perjalanan, tubuh mereka menjadi tahir. Ke-10 orang itu sembuh dari sakit kustanya. Mereka sangat gembira dan semakin bersemangat melanjutkan perjalanan menghadap imam untuk dinyatakan tahir, sehingga mereka bisa kembali berkumpul dengan keluarga. Dan mereka bisa kembali beraktivitas atau bekerja seperti sedia kala. Apakah mereka bersyukur atas kesembuhan mereka? Mestinya iya. Tapi mengapa mereka tidak berterima kasih kepada Yesus yang mereka mintai tolong? Apakah mereka sudah lupa siapa yang menyembuhkan mereka? Imam hanya menyatakan bahwa mereka telah sembuh dari kusta, bukan yang menyembuhkan kusta. Tetapi Yesuslah yang berkuasa menyembuhkan mereka. Namun ternyata tidak semua orang kusta tadi mengabaikan ucapan syukur atas kesembuhan mereka. Seorang dari mereka, hanya seorang saja, kembali untuk mengucap syukur. Ketika melihat bahwa ia telah sembuh, dia tidak lantas terus pergi menemui sang imam untuk dinyatakan tahir olehnya dan dibebaskan dari segala pengucilan yang sebelumnya telah mengungkungnya, melainkan kembali kepada dia sang sumber kesembuhannya itu. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dalam sikap hormat yang menunjukkan kerendahan hati yang paling dalam dan mengucap syukur kepadanya. Yesus memperhatikan yang seorang itu yang berbeda dari yang lainnya. Dan dikatakan bahwa dia adalah seorang Samaria. Orang-orang Samaria dianggap sebagai orang kafir karena tidak memiliki pengenalan terhadap Allah. Tetapi dalam kisah ini justru orang Samaria lah yang berterima kasih kepada Yesus dan memuliakan Allah. Dari antara banyak orang yang menerima belas kasihan Allah, hanya sedikit saja, bahkan mungkin sangat sedikit yang kembali untuk berterima kasih atau berespon baik atas kebaikan yang telah mereka terima. Bagaimanapun, kesembuhan yang dialami oleh ke-10 orang kusta tersebut adalah sebuah keajaiban.
Mereka sudah disingkirkan dan dikucilkan karena penyakit tersebut. Kesembuhan dari penyakit tersebut juga memulihkan kehidupan mereka kembali sehingga bisa diterima di tengah masyarakat. Namun rupanya keajaiban tersebut begitu mudah dilupakan atau diabaikan sehingga mereka tidak berterima kasih. Yang terpenting bagi mereka adalah bahwa diri mereka sudah sembuh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika Tuhan mengabulkan doa dan permohonan kita, apakah kita ingat untuk berterima kasih kepada Tuhan atau kita pun mengabaikannya? Apakah mengucap syukur atas segala sesuatu telah menjadi salah satu gaya hidup kita setiap hari? Mengucap syukurlah senantiasa atas berkat Tuhan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan atas kita. Selamat bersyukur, Tuhan memberkati.